Sebab pada waktu Salomo sudah tua, bisa ditayangkan saja ya. Ditayangkan saja bacaan Alkitabnya. Pertama Raja-Raja pasal yang ke-11. Baik, saya baca. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelian kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. 6 bulan lamanya Yoab diam di sana dengan seluruh Israel, sampai dilenyapkanlah semua laki-laki di Edom. Tapi Hadad melarikan diri bersama-sama dengan beberapa orang Edom dari pegawai-pegawai ayahnya dan mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad itu masih sangat muda. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita, dan pembacaan ini adalah berkaitan dengan kerajaan Israel yang terpecah di ujung pemerintahan daripada Salomo. Jadi di ujung pemerintahan dari Salomo itu kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Kerajaan yang terpecah ini yaitu kerajaan Israel. Kenapa terpecah? Karena tadi baru kita baca bahwa kehidupan daripada Raja Salomo
sudah pernah 2 kali Tuhan menyatakan diri kepada dia, tapi dia lebih ikut apa yang istri-istrinya berkehendak daripada apa yang Tuhan berkehendak untuk dia. Bisa diperbaiki di belakang ya. Jadi tidak muncul di monitor. Jadi yang tadi kita membaca dalam pertama Raja-Raja 11 itu cerita mengenai pecahnya kerajaan Israel yang dipimpin oleh 3 raja pertama. Raja pertama adalah Raja Saul, memerintah selama 40 tahun, lalu diganti dengan Daud, memerintah 40 tahun, lalu diganti dengan Salomo, memerintah sebagai Raja Israel juga 40 tahun. Tapi di ujung daripada pemerintahan Raja Salomo, kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Satu disebut kerajaan utara dan satu disebut kerajaan selatan. Kerajaan utara itu yang disebut dengan kerajaan Israel. Sedangkan bagian selatan itu disebut dengan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu terdiri dari 10 suku, yaitu suku Ruben, Simeon, Lewi, suku Dan, dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, dan Sebulon, dan terakhir Yusuf. Jadi 10 suku itu menjadi satu kelompok, dan kelompok ini disebut kelompok kerajaan Israel bagian utara. Jadi Israel bagi 2. Lalu tinggal suku Yehuda dan Benyamin itu ada pada kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda.
Jadi di ujung daripada pemerintahan Salomo yang 2 kali Tuhan nyatakan diri kepada Salomo, tapi dia kurang sepenuhnya mengikuti kehendak daripada Tuhan. Dia lebih mengikuti kehendak daripada istri-istrinya, karena kita tahu istrinya 700 ya, lalu bundiknya 300. Semua membelokkan hatinya daripada Tuhan. Lalu kerajaan yang dipercayakan kepadanya itu di ujung pemerintahannya terpecah menjadi 2. Nah, di dalam tahun 720-an sebelum Masehi, kerajaan utara atau Israel yang ibu kotanya Samaria itu, yang dihuni oleh 10 suku itu ditawan oleh kekaisaran Asyur. Ada yang sekarang kita lebih kenal, Irak. Mereka ke sana, ditawan ke sana. Jadi 10 suku ini dibawa pergi. Lalu menurut catatan penelitian sampai hari ini, bahwa 10 suku, yaitu suku Ruben, Simeon, Lewi, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isakar, Sebulon, dan Yusuf ini, sebagian besar bahkan 90% lebih itu tidak pernah kembali ke Israel. 10 suku ini tidak kembali, mereka terpencar ke seluruh dunia. Di Afghanistan, Pakistan, Rusia, India, Tiongkok, Indonesia, Korea, Jepang, Australia, sampai ke Amerika Serikat. Di berbagai belahan dunia ada bangsa dan suku Israel. Di Indonesia yang paling kelihatan di Surabaya itu di Kayon, di Surabaya itu mereka punya sinagoge. Mereka punya sinagog yang lumayan besar. Di Sulawesi Utara itu yang gedung yang besar, sinagog yang besar. Dan di sana begitu banyak orang Israel yang terpencar dari ribuan tahun yang lalu. Lalu di berbagai tempat di seluruh dunia itu ada bangsa Israel. Dan dipercayai adalah dari 10 suku ini yang tidak kembali ke Israel. Karena waktu itu kerajaan Asyur, Raja Asyur menawan kerajaan Israel, kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria itu. Dia bawa mereka pergi semua, lalu orang-orang Asyur dikirim tinggal di kerajaan Israel. Jadi penduduk asli 10 suku ini dibawa pergi, lalu tukar dengan suku-suku dari kerajaan Asyur masuk ke Israel. Maka itu kalau Anda membaca Yohanes pasal 1 mulai ayat 30-an, Anda tahu pertemuan Filipus dengan Nathanael. Anda baca baik-baik itu. Filipus bilang sama Nathanael, kami sudah jumpa Yesus Kristus Mesias yang datang dari Nazaret, juru selamat yang datang dari Nazaret. Kan Nazaret itu salah satu kota di bagian utara yang disebut dengan kerajaan Israel, yang ibu kotanya Samaria. Lalu Anda tahu bacaan itu jawaban dari Nathanael. Dia bilang, mungkinkah dari Nazaret, mungkinkah dari bagian utara ada sesuatu yang baik? Perkataan ini menyatakan bahwa penduduk asli 10 suku itu sudah tidak ada di situ. Yang ada di situ adalah bangsa-bangsa campuran yang sudah tidak mengenal Tuhan, yang hidup penuh dengan penyembahan berhala, penuh dengan keadaan yang tidak benar. Mereka tidak hormat lagi Tuhan, mereka tidak hargai Tuhan, mereka tidak lagi mengenal dekalog atau 10 hukum Allah itu. Sebab yang mengenal 10 hukum Allah itu adalah 10 suku ini yang menjadi satu kelompok yang disebut dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel, yang 10 suku itu yang mengerti. Tapi mereka sudah ditawan pergi, dan penawanan itu berlangsung pada tahun 720 sebelum Masehi.
Nah, setelah pergi, lalu mereka punya tempat tinggal itu kembali didiami, tapi bukan mereka, suku lain, bangsa Asyur. Jadi bangsa yang tidak mengenal Tuhan, penyembah berhala, bangsa yang penuh dengan tahyul mistik, bangsa yang penuh dengan kehidupan yang kurang manusiawi. Mereka itu bangsa-bangsa yang sudah campur baur dengan pedagang-pedagang lagi dari bagian barat, yang dari Eropa Barat berdagang menuju ke Irak, Iran melalui situ, sebab kapal-kapal mereka berlabuh di Laut Tengah seperti di Sidon dan lain-lain. Jadi bangsa Israel ini terpencar sampai di sana ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Jakarta juga ada tempat ibadah bangsa Israel. Di Singapura juga besar, di Malaysia juga ada, di mana-mana mereka ada. Dan diteliti bahwa mereka ini adalah dari kelompok 10 suku yang sudah ditawan pergi dan tidak balik-balik ke Israel. Tadi saya katakan bahwa apa yang dicatat di dalam Yohanes pasal 1 mulai ayat 30-an sampai 46, dia berkata, kata Natanael kepadanya, kepada Filipus, ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Dia tidak percaya karena memang keadaan kerajaan Israel bagian utara ini penduduknya 10 suku ini sudah pergi, yang tinggal situ orang campur baur, orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi dia tidak percaya kalau disebut Mesias dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, mereka sudah jumpa juru selamat dari Nazaret, langsung dia membuat pernyataan, tidak mungkin ada sesuatu yang baik dari sana. Nah, mari kita lihat kerajaan ini terbelah menjadi dua. Ini dia kerajaan utara yang disebut dengan kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. 10 suku di sini ini sudah dibawa pergi oleh bangsa Asyur. Di bagian negara bagian sana atau kerajaan bagian utara timur laut di sana, yang ada Irak, yang ada Iran, yang sekarang kita kenal ada Pakistan, ada Afghanistan, ada negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang di sebelah daripada Israel, daerah Asyur itu lebih banyak dengan nama Pakistan, Afghanistan, India. Sebab pada zaman itu tidak lama kemudian, di tahun 500-an lebih, 551 kalau tidak salah, itu bangsa setelah bangsa Israel ini ditawan ke sana pada 720-an, lalu itu tidak lama kemudian kerajaan Yehuda pun, yaitu kerajaan selatan yang ibu kotanya Yerusalem itu, yang dihuni oleh dua suku, yaitu Yehuda dan Benyamin, juga ikut ditawan pergi. Nah, mereka ditawan pergi bukan ke Asyur, tapi mereka ditawan pergi ke Babel. Saya minta untuk dibuka sepenuhnya monitor ini. Jadi suku Yehuda atau kerajaan Yehuda itu dari Israel dibawa tawan pergi, itu menuju ke daerah yang sekarang kita lebih kenal dengan Qatar, kita lebih kenal dengan Kuwait atau Saudi bagian timur, Saudi Arabia bagian timur, yang disebut di dalam kitab Ester, kerajaan Ahasweros pada zaman itu. Jadi mereka dibawa ke sana, ditawan ke daerah Babylon ke sana. Itu ada sungai Tigris dan sungai Efrat di sana, di daerah Kuwait, daerah Dubai yang sekarang kita kenal. Di sana mereka
pergi. Nah, kalau kita baca di dalam kitab Ester pasal yang pertama dikatakan bahwa Ahasverus memerintah 120 kerajaan, dan 120 kerajaan itu mulai dari India, mulai dari Ethiopia di bawah ini, mulai dari Ethiopia sampai ke India. Jadi Anda bayangkan itu bangsa Israel itu diasuh terpencar nanti ke berbagai tempat, lalu mereka tidak kembali, sedangkan bangsa Yehuda atau suku Yehuda sampai di daerah kekuasaan di mana dalam zaman pemerintahan Ahasverus itu pemerintahannya 120 kerajaan dari Ethiopia sampai India. Nah, di situ kerajaan Yehuda bertumbuh berkembang. Tetapi baca kitab Esra dan Nehemia, kedua suku ini pulang ke tanah perjanjian, dan kita setelah membaca mendapatkan Nehemia dalam kepemimpinan Zerubabel, mereka pulang, Esra mereka pulang, lalu mereka membangun kembali bait Allah, dan Esra itu adalah ahli kitab Taurat yang mengajarkan kembali 10 hukum Allah. Tapi 10 suku yang lain itu, yaitu kerajaan utara, itu semua terpencar ke berbagai tempat sampai ke Cina. Dan di Cina mereka tinggal di salah satu tempat yang disebut dengan daerah Kufu atau daerah selatan daripada Sungai Kuning. Dan sampai hari ini bangsa Israel di sana berkembang luar biasa dengan hebatnya, dan mereka ini sangat dikenal sampai hari ini ada di Tiongkok. Dan pasti karena mereka ini 10 suku yang kurang paham tentang 10 hukum Allah, pasti mereka tersiar, terpencar sampai ke Tiongkok. Mereka kelihatannya tidak mengajar hukum Tuhan secara utuh, secara penuh. Meskipun dalam 10 suku itu ada suku Lewi yang diaspora kemana-mana. Kenapa saya bilang tidak sempurna mengajar hukum Tuhan, 10 hukum Tuhan ini? Sebab dibuktikan bahwa suku bangsa Tionghoa itu pengenalan akan Tuhan bilanglah sangat minim, tapi pengenalan akan etika dan moral tinggi sekali. Mereka hormat orang tua, itu mereka hormat orang tua, mengasihi saudara dan lain-lain. Mereka berlaku santun, sopan, mereka bertindak normal dalam kehidupan. Itu dibuktikan sampai hari ini. Persoalan Tuhan sepertinya mereka lebih banyak dewa-dewanya, dewi-dewinya daripada Tuhan. Tapi moral, etika, wah luar biasa, kita mesti akui itu. Jadi dari 10 hukum ini, hukum pertama sampai ke-4 kurang ditekankan. Tapi hukum ke-5 sampai yang terakhir ke-10 mereka tekankan. Sebab hukum ke-5 dalam 10 hukum Allah atau 10 hukum Taurat itu menyangkut hubungan dengan manusia seluruh. Sedangkan dari nomor 1, tidak boleh ada Allah lain, tidak boleh menyembah berhala, ingat hari Sabat dan seterusnya, sampai yang ke-4 itu mereka kurang menekankannya. Sehingga kita lihat bangsa Chinese ini di mana-mana mereka hormat orang tuanya cukup tinggi. Sampai sudah mati pun mereka masih antar makanan di kubur. Itu satu bukti mereka hormati, dan penghormatannya penghormatan keliru. Mereka masih siap uang kasih orang mati, apalagi itu orang tua mereka. Mereka masih siap oto-otoan buat orang mati. Mereka masih bisa siap handuk dan sabun dan sikat gigi buat orang yang sudah mati. Karena mereka sepertinya mendapatkan ajaran etika itu begitu kuat, dan etika itu juga sangat bias, tidak lurus. Mengenai Tuhan dari hukum pertama sampai dengan ke-4 mereka kurang begitu paham. Maka itu mereka bias ke berhala-berhala, dewa-dewi. Mengenai hukum yang ke-6 sampai ke-10
menyangkut paut hubungan dengan manusia dan orang tua mereka lakukan, tapi juga bias. Mereka kadang-kadang orang tua masih hidup kurang dihormati begitu-begitu saja, tapi waktu mati, oh itu mesti beli peti mayat yang mahal, oh itu mesti bikin kuburan yang bagus, oh mesti siap kepala babi seperti bulan sekarang Imlek begini. Sebelumnya mereka bawa kepala babi, mereka bawa makanan ke kuburan orang tua, hanya mau buktikan bahwa mereka hormati orang tua. Tapi selagi hidup justru penghormatan itu yang harus diberikan, sehingga orang hidup merasakan penghormatan. Cinta itu bukan sudah mati. Nah, ini analisa teologis bahwa 10 suku ini karena mereka kurang paham tentang 10 hukum Taurat itu, mereka waktu diaspora kemana-mana, terpencar kemana-mana sampai ke Tiongkok, itu meninggalkan pelajaran yang kurang sempurna dari hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada 28 September 551 sebelum Masehi di daerah Khufu di Tiongkok pada zaman dinasti Zhou, itu lahir Konfusius. Lalu pada tahun 479 Konfusius mati berumur sekitar 71-72 tahun. Nah, waktu Konfusius lahir dalam kondisi dipengaruhi dengan pengaruh dari bangsa Israel yang terpencar ke sana, yang mengajarkan hukum Taurat tidak sempurna ini. Lalu itu dikembangkan, diadopsi oleh Konfusius, lalu disebarkan ke seluruh pemerintahan kerajaan zaman Tiongkok purba itu. Lalu dipegang sampai hari ini, mereka disebut kelompok agama Konfusius. Nah, hari ini 2524 kan, dalam tahun dihitung dari kelahiran Konfusius sebagai tahun baru. Itu berarti memang sekitar 550 sekian tahun sebelum Masehi. Nah, di dalam zaman itu adalah zaman di mana Nabi Ezra lahir pada tahun 550 di Babylon dalam pemerintahan Ahasveros yang memerintah 120 kerajaan itu, mulai dari Ethiopia sampai di India. Zaman itu zaman yang sama. Ezra lahir dan hidup bekerja di Babylon sebagai guru agama yang baik, sebagai ahli Taurat yang baik, juga sesaman dengan Esther, sebab Esther lahir sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Hanya mereka ada di Babylon, sedang 10 suku ini sudah terpencar sampai di Tiongkok. Tapi saya ingin memberikan Anda pemahaman bahwa Ezra, Nehemia, Zerubabel, Esther adalah dari keturunan Yehuda dan dari keturunan Benyamin. 70 tahun mereka jadi budak di Babylon. Catatan Yeremia dan semua nubuatan digenapi, mereka diizinkan pulang. Lalu mereka semua pulang, membangun kembali bait Allah, mengajarkan kembali hukum Tuhan yang benar. Sedangkan yang 10 sudah tersebar, yaitu kerajaan utara, kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria itu sudah pergi, tidak pulang-pulang. Sampai hari ini didapati bahwa 10 suku ini tidak pulang, dan mereka itu pergi mengajarkan Taurat yang tidak sempurna. Dan itu diadopsi oleh Konfusius, dan dia mengajarkan kepada suku bangsa Tionghoa. Sampai hari ini mereka ada di dalam peraturan etika yang baik, mereka ada dalam peraturan moral yang baik, mereka orang yang menghormati sesama dengan baik sesuai dengan hukum ke-6 sampai ke-10. Tapi mengenai Tuhan mereka bias. Mengenai etika juga walaupun diajarkan tapi juga bias.
sebab banyak di antara mereka menghormati orang tua. Kalau sudah mati dulu baru kuburnya yang dibikin baik, petinya dibikin paling baik, dikasih makan, dikasih minum. Pada hari raya tertentu dikasih makan, kasih minum. Padahal selayaknya selagi masih hidup. Jadi semuanya serba salah, serba tidak benar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kenapa kita ikut membuat kebaktian bernuansa Imlek? Tujuannya memberikan keterangan yang jelas mengenai pemberitaan daripada 10 suku yang diaspora yang terpencar itu, 10 suku Israel yang sampai hari ini belum balik ke Israel. Mereka masih ada di berbagai negara, berbagai kerajaan di bumi ini. Ada yang bisa pulang ke Israel karena mereka mengatakan bahwa mereka bangsa Israel, lalu bangsa Yehuda, bangsa Benyamin yang sekarang duduk di Israel memeriksa kembali silsilah. Kalau mereka benar masuk dalam ke 10 suku itu, mereka boleh pulang. Maka itu dari Afrika, dari Ethiopia, 15 tahun yang lalu itu Anda nonton di televisi bagaimana itu bangsa Ethiopia yang jelas mereka akui, bangsa Yehuda dan Benyamin akui bahwa mereka turunan yang benar daripada bangsa Israel. Anda nonton di televisi bagaimana mereka angkat dengan pesawat, muat dengan pesawat sampai tidak bisa duduk di pesawat karena begitu banyak pulang ke Israel. Hanya sayangnya mereka adalah bangsa Israel yang berkulit hitam, beda dengan Israel Yehuda dan Benyamin, tapi mereka kembali. Sedangkan di beberapa tempat mereka lapor bahwa kami bangsa Israel, tapi mereka belum bisa pulang karena silsilah yang direkomendasikan oleh bangsa Yehuda dan Benyamin yang kuasai Israel itu belum kasih rekomendasi bahwa mereka betul bangsa Israel. Jadi mereka masih diaspora, masih terpencar di seluruh dunia. Termasuk Amerika, sudah berjuta-juta mereka ada di sana. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi Konfutsi adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang pandai dan pintar. Dia mengadopsi pelajaran dari 10 suku yang sebagiannya masuk ke Tiongkok dengan ajaran yang tidak sempurna ini, maka lahirlah agama Konfutsius, doktrin Konfutsius yang sampai hari ini masih banyak orang Chinese memegangnya, masih banyak orang Chinese mengikutinya, dan mereka sendiri tidak memiliki kepastian keselamatan. Sedangkan Konfutsi itu punya sama dengan Esra, sama dengan Nehemia, sama dengan Esther. Hanya memang jaraknya di mana kita bisa kembali lihat itu. Peta dulu. Tolong kasih sempurna. Ya. Dari Ethiopia sampai di India. Dan India berbatasan langsung dengan Cina. Nah, mereka ada di sini, tapi mereka tidak pergi ke Cina. Tapi mereka kembali suku Yehuda dan Benyamin. Tapi yang ada di Afghanistan, yang ada di Iran menuju ke Afghanistan, Pakistan, dan tembus sampai ke Cina, dan mereka tidak kembali. Nah, akibat pada pelajaran yang salah ini melahirkan kelompok agama yang tidak mengerti tentang Tuhan. Nah, kenapa terjadi ini? Karena itu seperti hukumannya. Salomo tidak hormat Tuhan, kerajaan pecah jadi 2. Benyamin dan Yehuda berpaut kepada 10 hukum, sedangkan 10 sebagian besar dari 12 anak Yakub itu tidak berpegang kuat kepada 10 hukum. Mereka pergi tidak kembali, lalu mereka pergi dengan tidak taat. Mereka meninggalkan ajaran yang buruk yang menyesatkan sampai hari ini, sampai lahirnya Konfutsi dan melahirkan agama Konfusius yang diikuti oleh seluruh bangsa Tiongkok atau orang Tionghoa. Nah, Konfusius dan Buddha ini sebenarnya ajarannya hampir sama. Nah, Buddha, tolong ini, Buddha itu lahir di Nepal.
Siddhartha Gautama, itu Nepal di sana. Kathmandu punya ibu kotanya Kathmandu itu. Itu Buddha lahir di situ. Jadi dekat dengan Konfusius. Jadi mix ajaran Konfusius dengan ajaran Buddha menjadi satu. Sehingga di dalam kepercayaan orang Tionghoa dua ini menjadi satu. Maka itu sulit membedakan Buddha dan Konfusius punya cara beribadah dan percaya. Mereka sama saja modelnya. Sekarang mereka menyebut Tuhan, tapi Tuhan mereka berupa dewa dewi. Tapi kalau soal hukum ke-6 sampai hukum ke-10, wah, kita mesti hormat orang Tionghoa. Anak-anak Tionghoa mereka hormati orang tua, luar biasa, menghargai. Dalam hubungan persaudaraan lumayan baik. Hanya satu-satu saja yang kurang tertib dan kurang sopan. Tapi pada umumnya mereka baik dalam hal etika dan moral. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, mari kita lihat kehidupan sejajar Esther yang lahir berbeda 1-2 tahun saja dengan Konfusius yang menjadikan agama Konfusius itu. Sedangkan Ezra, Nehemia ini adalah rombongan Yehuda dan Benyamin dibawa kepemimpinan Zerubabel kembali ke tanah perjanjian. Sedangkan suku yang lain 10 suku yakni Ruben, Simeon, Lewi dan Naftali, Gad, Aser, Isakar, Zebulun, Yusuf, mereka tidak kembali. Kerajaan utara ini yang ditawan oleh Asur, mereka sudah terpencar ke Pakistan, Afghanistan, tembus sampai ke India, tembus sampai ke Cina, tembus ke Indonesia, tembus ke Australia, tembus ke Amerika Serikat, berbagai tempat, dan mereka ada di mana-mana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, mereka yang tidak kembali 10 suku ini, tadi saya sudah katakan, mereka ke Afghanistan, Pakistan, Rusia, India, Tiongkok, Indonesia, Korea, Jepang, Australia, dan seterusnya. Dan ke sana mereka pergi, mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang tidak sempurna dari hukum Taurat. Jadi 2 suku Yehuda dan Benyamin itu kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah dan sistem ibadah. Tapi 10 suku hilang terus. Nah, kenapa saya memberikan keterangan ini? Supaya kita setidak-tidaknya bisa sedikit tahu tentang tersebarnya kerajaan Israel dari 10 suku ini ke berbagai tempat di seluruh dunia. Dan bagaimana dengan perjalanan kedua suku Israel yang kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem ini ke Babylon dan mereka kembali. Nah, waktu zaman pemerintahan dinasti Ming pada tahun 1600-an Masehi, itu bangsa Israel yang terpencar dari abad ke-6 mengikuti mereka yang ada di Afghanistan, yang ada di Pakistan, yang ada di Irak, Iran sana. Mereka semua berlomba-lomba mengikuti rombongan mereka yang sudah mendahului mereka ke Cina. Mereka pergi ke Cina. Lalu karena banyaknya bangsa Israel di Cina, di kampung yang bernama Keivan, di daerah Songjuang, itu provinsi Hansen, itu jumlah orang Yahudi sangat besar di situ. Dan pemerintah pada zaman dinasti Ming ini, mereka menganggap bahwa nama-nama orang Yahudi itu sangat beda dengan orang-orang Chinese atau orang-orang Tionghoa.
Maka itu diperintahkan Kaisar menugaskan orang Yahudi untuk punya marga sendiri karena nama Ibrani membingungkan. Sampai hari ini orang-orang Yahudi Kaifen dapat dikenali dengan nama belakang mereka IC, Gao, Gan, Jin, Li, Sang, atau Sao, dan masih banyak lain. Jadi marga-marga ini kalau disebut, orang sudah tahu di Tiongkok ini orang Israel, ini orang Yahudi. Nah, mereka ada di tempat yang bernama Kaifen ini, yang ada di daerah Hansen ini. Mereka bertumbuh berkembang luar biasa. Nah, sebelum 1600 ini tahun Masehi, itu sudah tersebar, dan 10 suku ini sebagian besar sudah masuk lebih dahulu dan berkembang. Dan biasa sifat manusia itu, kalau sudah tahu ada keluarga di salah satu tempat dan sudah maju, orang semua mulai pergi. Seperti kalau di Jakarta kita pun keluarga sudah mulai maju, orang di kampung di pedalaman timur mulai mengalir terus, atau dari Rote pergi ke sana karena mereka lihat ada yang sudah berhasil. Nah, pada tahun 600-an itu bangsa yang masih sudah diaspora 10 sukunya ada di Iran, Irak itu semua mengalir ke sana. Dan makin tambah banyak. Dan marga mereka itu IC, Gao, Gan, Jin, Li, Sang, atau Sao, dan masih banyak yang lain. Jadi kalau ada yang marga Li di sini, ingat Anda punya darah Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Konfusius mati, apa yang dia katakan? Padahal dia sudah mempengaruhi seluruh Cina untuk ikut pelajarannya. Dan pelajaran yang dia sebarkan itu, dia adopsi, dia ambil dari 10 suku yang tersebar ke sana dengan ajaran Taurat yang tidak sempurna. Apa yang dia katakan? Ini yang dia katakan. Confucius said, I am not the way. Setelah dia ajar semua orang ikut ajarannya, dia bilang, aku bukan jalan ke surga. Jadi sebelum dia mati, dia bilang, aku bukan jalan ke surga. Lalu Konfusius yang punya ajaran sama dengan Buddha. Buddha itu Siddhartha Gautama yang melahirkan ajaran Buddha, sama dengan Konfusius. Apa kata Buddha? Buddha say, seek for the truth. Dua-dua punya ajaran dipengaruhi oleh Taurat yang tidak sempurna. Sebelum mati Buddha berkata, ingat, saya bukan jalan kebenaran. Konfusius bilang, saya bukan jalan sebagai petunjuk jalan ke surga. Buddha berkata, di dalam saya juga tidak ada kebenaran, cari kebenaran. Padahal mereka sudah pengaruhi. Di Nepal hampir seluruh orang Buddha. Sampai masuk ke Cina ada Buddha dan Konfusius bergabung jadi satu. Tapi dua tokoh ini sebelum mati, Konfusius bilang, I am not the way, saya bukanlah jalan. Buddha berkata sebelum mati, seek for the truth, carilah kebenaran. Sebab di dalam pelajaran saya tidak ada kebenaran. Di dalam jalan saya, pelajaran saya tidak ada jalan ke surga. Kenapa? Karena memang mereka mengadopsi pelajaran yang salah, tapi sedang menguasai penduduk Tiongkok seluruhnya. Saya ingat 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu saya pergi ke Tiongkok. Waktu itu Pendeta Ian sudah pergi, kita sudah utus berangkat ke Guangzhou. Jadi saya pergi ke Guangzhou untuk lihat, mau sewa rumah, mau sewa apa, bagaimana mereka punya hidup dan lain-lain, bagaimana mereka punya pelayanan. Jadi satu waktu kami jalan keliling kota Guangzhou, dan kami sampai di pusat perindustrian paling besar. Karena pusat perindustrian paling besar itu di Guangzhou di Tiongkok. Jadi sampai di sana kita jalan, orang sepanjang jalan nona-nona cantik, nyong-nyong ganteng. Karena di sudut-sudut kota itu semua ada
dewa ini nah, dewa itu nah, macam-macam dewa ada. Kita lihat tiba-tiba saja mereka sudah sujud. Jalan-jalan mereka ketemu dewa, mereka sudah sujud. Jalan-jalan mereka sudah ketemu dewi, mereka sudah sujud. Jadi mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Tapi mereka menghormati dalam segi etika dan moral, mereka menghormati semua orang, menghargai semua orang. Karena itu hukum Taurat yang ke-6 sampai ke-10 itu menyangkut manusia. Wah, mereka luar biasa. Tapi kepada Tuhan bias sama sekali, tidak kepada Tuhan yang benar. Oleh sebab itu Konfusius berkata, Konfusius say, I am not the way. Aku bukan jalan, aku juga tidak memberi petunjuk jalan kepada kamu. Sebab akibat etika dan moral itu bukan sesuatu yang menjamin untuk menuju ke surga. Tidak. Etika dan moral itu hanya hubungan antara sesama manusia. Tapi jalan keselamatan bukan soal etika dan moral. Meskipun etika dan moral itu diperlukan, tapi etika dan moral tanpa melihat jalan, Anda tidak bisa sampai ke surga. Lalu di zaman abad yang ke-6 Masehi muncul seorang yang namanya Muhammad. Tuhan Yesus sudah lahir, sudah mengajar, sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Gereja Tuhan sudah bertumbuh, berkembang. Sampai abad ke-6 bermuncul seorang bernama Muhammad. Lalu mengajarkan pelajaran yang membengkokkan ajaran Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 19, dia berkata begini, kalau jangan kamu menceraikan, jangan kamu bercerai, mereka yang sudah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan. Dan catatan lanjutkan dalam ayat-ayat tambahan mengatakan kalau seorang suami menceraikan istri, lalu istri masih hidup, atau istri menceraikan suami masih hidup, dia kawin berzina lagi. Berarti kesimpulannya kawin hanya boleh satu orang saja, boleh kawin lagi kalau salah satu sudah mati kan. Tapi waktu sampai ke zaman Muhammad, dia bilang tidak apa-apa, mau kawin sampai 10-20 juga baik. Seperti yang dikatakan oleh itu Ustadz Sobat itu kan. Dia bilang kalau lu mau kawin berapa banyak saja, ini malam kawin satu, kalau lu pindah di kota lain, lu mau kawin lagi, bikin surat cerai di sana, kawin lagi, pindah di sana, kalau mau kawin lagi, cerai di sana, kawin lagi. Jadi bisa 1 bulan 30 istri. Satu pelajaran yang coba membengkokkan pelajaran Kristus. Dan mereka merasa bahwa itu pelajaran yang paling benar. Bahkan mereka bilang kalau berjuang membunuh orang percaya, membunuh orang Kristen, itu lalu kita mati dibunuh karena hantam orang-orang percaya, tahu setakut ada 72 bidadari tunggu di surga. Tidak tahu ajaran dari mana, firman Allah dibelokkan sampai kepada penyesatan yang berat. Lalu bagaimana Muhammad sebelum mati? Before they die, Muhammad said, I don't know the purpose of life. Dia ajar pelajaran membengkokkan pelajaran Kristus. Tapi akhirnya sebelum dia mati dia bilang, saya tidak tahu tujuan hidup. Oleh karena itu sampai sekarang kan kelompok muslim masih berdoa supaya Muhammad yang mati belum bangkit ini kalau bisa selamat, bukan? Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa kita yang memiliki Kristus adalah orang yang paling beruntung di bumi. Ada amin. Berikan kesanjungan bagi Tuhan. Karena begini kata Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jadi 3. Konfusius, Buddha, Muhammad berkata, Konfusius bilang, saya bukan jalan. Buddha berkata, saya tidak ada kebenaran, saya bukan kebenaran. Muhammad berkata, saya tidak tahu tujuan hidup. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Karena itu, di dalam kebaktian kita pada hari ini bernuansa Imlek karena mau memberikan keterangan yang jelas mengenai
kepercayaan yang keliru dan salah, dan tokoh-tokoh mereka yang sudah mati sebelum mati membuat pernyataan dengan cukup jelas untuk kita cari jalan, untuk kita cari kebenaran, dan kita tahu tujuan hidup kita. Muhammad yang saya tidak tahu tujuan hidup. Buddha berkata, saya tidak tahu kebenaran dan saya bukan kebenaran. Konfusius sebelum mati berkata, aku bukan jalan. Tapi Yesus berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup menuju ke surga. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mau katakan, Yesus the only one who rose from the dead. Yesus satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati. The other three, yang tiga ini sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Sebab itu berbahagia bagi kita yang memiliki Tuhan Yesus. Ada berikan setujuan bagi Tuhan. Sebab mereka yang berkata, yang sudah mempengaruhi banyak orang, Konfusius yang sudah mempengaruhi banyak orang berkata, saya bukanlah jalan. Buddha yang sudah mempengaruhi banyak orang di Tiongkok, di Nepal, dan di berbagai tempat di India dan lain-lain, dia berkata bahwa saya bukan kebenaran dan saya juga tidak tahu kebenaran. Muhammad yang coba mau membelokkan ajaran Yesus Kristus pada akhir sebelum mati, before they die, dia berkata bahwa saya tidak tahu tujuan hidup. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat ajaran Konfusius, ajaran Buddha, ajaran daripada Muhammad, saya mau terus terang kepada saudara. Mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan rencana besar dari Tuhan untuk keselamatan kita. Mereka mengajarkan sesuatu untuk orang berusaha ketemu Tuhan. Dan ending daripada pelajaran mereka, mereka memberikan statement ketidakpastian. Tetapi kita Kristen yang percaya kepada Yesus, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang turun dari surga cari kita. Itu luar biasa. Kita didapatkan Tuhan. Para tokoh-tokoh ini berupaya supaya orang ketemu Tuhan, tapi akhirnya mereka buat pernyataan, mereka bukan jalan, mereka bukan kebenaran, mereka tidak tahu tujuan hidup. Tapi Yesus yang berkata, aku jalan, kebenaran, dan hidup, itu sendiri yang datang menunjukkan jalan kepada kita, menyatakan kebenaran kepada kita, menyatakan hidup kepada kita. Dengan dia mati ganti kita supaya kita memiliki hidup. Ada amin. Berikan senyuman terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar ini, saya baca KPR pasal 4 ayat 11 dan 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan ingat, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Di dalam Konfusius tidak ada. Sebab dia sendiri bilang, aku bukan jalan. Di dalam Buddha juga tidak. Buddha bilang, cari kebenaran. Di dalam Muhammad juga dia bilang, saya tidak tahu tujuan hidup. Itu pernyataan yang mereka tulis dalam perjalanan kehidupan mereka dalam mengembangkan agama. Tetapi firman Tuhan ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan ayat 13 dan seterusnya dia mengatakan nama itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sebab itu jangan kita samakan Tuhan kita Yesus Kristus dengan ajaran Konfusius, dengan ajaran Buddha, dengan ajaran Muhammad. Tidak. Karena tiga tokoh ini sendiri ngomong untuk membuktikan bahwa mereka berusaha untuk orang ketemu Tuhan, tapi tidak ketemu. Sebab mereka sendiri juga tidak ketemu. Tapi kita, Tuhan yang mendapatkan kita. Maka itu kita tidak boleh semakan Tuhan kita. Karena kita berasal dari keturunan Allah.
Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, seperti dewa-dewi, ciptaan kesenian dan keahlian manusia, bikin patung ini, patung itu, lalu ketemu, lalu kita sembah sujud. Seperti harus pergi ke kubur, lalu untuk omong-omong dengan Allah dan kubur, untuk omong-omong dengan leluhur yang sudah mati. Ini ajaran-ajaran yang sedang bias, yang tidak benar, yang sangat salah. Itu sebabnya pengajar-pengajarnya bicara sebelum mati dengan jelas. Konfusius bilang, I'm not the way. Buddha berkata, seek the truth, carilah kebenaran. Muhammad berkata, I don't know about purpose of life. Saya tidak tahu tentang tujuan hidup. Yesaya 46 ayat 5. Oleh karena itu Bapak Ibu, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Kepada Konfusius, kepada Buddha, kepada Muhammad, kepada dewa, dewi? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Tidak. Kamu bukan sama saya samakan saya dengan dewa mana? Dengan tokoh mana? Tidak sama. Sebab I am the way, akulah jalan. I am the truth, akulah kebenaran. I am the life, akulah kehidupan. No anybody come to heaven without me. Tuhan Yesus bilang, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai ke surga kemana tanpa aku. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Ada amin. Berikan senyuman sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri.